رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة رمضان أذان منتظر رمضان أصالة عادات. Kemudian juga termasuk maksiat badan adalah berdua-duaan dengan perempuan ajnabiyah dengan sekiranya tidak ada orang ketiga yang melihatnya yang disegani, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak boleh misalnya satu rumah ada laki-laki dan perempuan walaupun tidak ngapa-ngapain. Di kamar misalnya atau di ruangan laki-laki dan perempuan, tidak ada selain mereka berdua. Walaupun tidak ngapa-ngapain, awalnya tidak ngapa-ngapain, selanjutnya bisa ngapa-ngapain, seperti itu. Makanya tidak boleh. Jadi ini namanya kholwah, jadi bersepi-sepian yang diharamkan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu tidak boleh. Kecuali kalau ada orang yang disegani, misalnya ada orang ketiga, kemudian laki-laki ataupun perempuan, nah ini boleh karena ini mencegah terjadinya kholwah. Walaupun ya tadi ada yang belum sempat saya jelaskan, walaupun ini perempuannya ini nutup aurat, pakai jilbab umpamanya, pakai busana muslimah, kemudian laki-lakinya juga sama. Nah ini tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sepi, di rumah sendirian, nggak ada pihak ketiga, atau di kamar, walaupun tidak ngapa-ngapain, seperti itu. Nah makanya kalau dalam kasus seperti ini, ketika masuk ruangan harus minta teman, ada orang ketiga, laki-laki ataupun perempuan, untuk menghindari hal yang seperti itu. Nah ini ada kisah ini. Di Afrika itu ada seorang laki-laki, nah, suatu ketika main ke rumah laki-laki tersebut, ponakannya. Jadi anak dari saudara atau saudarinya. Main di situ, dia mau kerja ini. Dia sudah beristri, laki-laki ini. Kemudian dia dikirakan ponakan sendiri. Dia pamit keluar kerja, meninggalkan ponakannya dengan istrinya. Ini ponakan besar ini, bukan ponakan masih anak-anak, bukan. Tapi ponakan sudah dewasa, masih remaja atau lebih tua daripada itu. Dikirakan masih ponakan sendiri ya, paling ngapain sih? Perkiraannya seperti itu. Tapi ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Pulang-pulang mendapati hal yang tidak senonoh antara istri dengan ponakannya. Marah, akhirnya apa? Saking marahnya ambil pisau ke dapur, telinganya dipotong. Akhirnya apa? Ponakannya jadi cacat seumur hidup. Lah kan jadi cerita ini. Itu ngapain ada orang enggak punya telinga? Oh, akhirnya orang dulu pernah ini dipotong telinganya sama pamannya sendiri karena melakukan hal yang tidak senonoh dengan istri dari pamannya. Coba sekiranya orang ini memperhatikan masalah hukum kholwah, pasti tidak akan terjadi yang seperti ini. Ponakannya juga tidak akan cacat seumur hidup. Dia berdosa karena memotong telinga ponakannya. Ya kan bukan seperti itu caranya. Tetapi ponakannya juga berdosa, istrinya juga berdosa kalau dia rela dengan tindakan yang dilakukan oleh ponakan suaminya. Nah ini akibat tidak memperhatikan hukum kholwah. Dan kebanyakan sekarang perbuatan zina terjadi ya karena seperti ini. Awal-awalnya di tempat sepi, kemudian berlanjut ke tahap yang lebih tinggi lagi dan seterusnya hingga akhirnya kecelakaan bemper depan dan seterusnya. Ini makanya harus hati-hati. Jangan sampai permasalahan kholwah ini tidak diperhatikan. Karena dalam hadis disebutkan kalau ada laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat, mereka ini tidak ada hubungan yang halal, maka akan ada setan di antara keduanya ini yang memotivasi keduanya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk mencegah seperti ini harus ada orang ketiga yang disegani yang melihat mereka. Yang disegani itu kayak gimana? Maksudnya bukan anak kecil kan nggak disegani. Bukan orang buta, ngajak orang buta kan nggak ada bedanya karena nggak lihat. Nah ini tetap tidak mencegah kholwah, artinya perbuatan ini masih diharamkan. Harus ada orang ketiga, boleh laki-laki, boleh perempuan yang disegani. Bukan orang yang tidak disegani malah ikut gabung misalnya, bertiga-tigaan. Nah ini juga bahaya juga ini, bukan itu yang dimaksud.